Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Guru hebat dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai PSE atau pembelajaran sosial dan emosional pada koreksi materi 2.2 A8 oleh saya CGP dari Kalimantan Selatan dengan fasilitator Ibu Endah Jiwandani SPDMM, pengajar praktek Ibu Sauda SPD, dan saya sendiri adalah Sumaresam. Nah, yang saya pikirkan sebelumnya bahwa kemampuan emosional itu akan berkembang seiring dengan berjalannya usia dan waktu, dan mereka mampu mengendalikan diri mereka sendiri, terutama jenjang SMA, sehingga bisa menyelesaikan dan fokus pada kurikulum. Tapi setelah mempelajari materi ini, KSE ternyata adalah menjadi penyeimbang antara materi dan juga emosi anak untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik. Setiap insan itu pasti pernah membuat kesalahan, namun setiap insan juga memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaikinya. Semua itu terjadi karena kontrol emosi yang tidak stabil, baik itu kekhawatiran, stres, dan lain-lainnya. Karena menempatkan sesuatu tidak pada porsinya, dengan PSE ini diharapkan semua dapat berjalan seimbang. Kesadaran akan proses pendidikan dan menuntun tumbuh kembang anak tentunya sangat penting, erat kaitannya dengan emosi yang disampaikan oleh Kessel. Dan intinya, komunitas di sekolah harus saling memahami antara hal ini agar terciptanya lingkungan yang positif. Nah, dari modul yang saya pelajari, di sini ada pembelajaran sosial emosional yang menyangkut peningkatan 5 kompetensi, lingkungan belajar yang suportif, peningkatan sikap pada diri sendiri, perspektif toleransi terhadap orang lain, dan juga lingkungan sekolah. Nah, ini secara umum gambarannya. Terus definisi KSE itu bagaimana sih? Nah, dari yang saya pahami ada beberapa definisi ya yang sudah disebutkan salah satunya oleh Kessel dan kawan-kawan. Nah, yang saya pahami di sini mengenai definisi atau pengertian dari rangkuman yang dapat saya ambil, yakni KSE itu merupakan suatu kompetensi yang wajib ya, dan harus dimiliki oleh setiap pendidik guna terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman, di mana KSE berperan penting dalam penyeimbang proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan menerapkan kolaborasi antara murid dengan guru maupun rekan-rekan yang lain. 5 komponen penting dalam KSE yang pertama adalah kesadaran diri, mencakup beberapa hal di sini. Pengelolaan diri dan juga kesadaran sosial serta keterampilan berelasi. Yang terakhir tentunya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, setiap keputusan pasti dipertanggungjawabkan. Indikatornya apa? Ada 4 indikator ketercapaian KSE. Yang pertama sudah diimplementasikan dalam pembelajaran, integrasi dalam praktek mengajar, masuk ke dalam akademik, ciptanya iklim suasana kelas yang kondusif, dan penguatan pembelajaran sosial emosional bagi pendidik. Terus kerangka sistematis KSE itu oleh Kessel ya, itu ada disampaikan di sini. Dan kerangka sistematisnya yang pertama, ciptakan lingkungan belajar yang tepat serta terkolaboratif, mitra atau kerjasama antara sekolah dengan komunitas, kurikulum dan pembelajaran jelas bermakna dengan evaluasi secara berkala. Nah, di sini ya yang sangat menarik, setiap kali kegiatan di guru penggerak pasti mengaitkan antara satu materi dengan materi yang lain, di mana semua nantinya akan berpihak pada murid. Yang pertama adalah tentang filosofi Ki Hajar yang menyampaikan bahwa murid itu istimewa dengan berbagai cara
dan guru hanya bisa membimbing tumbuh kembangnya. Lalu beranjak kepada nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai dan peran di sini sangat berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan, yang intinya adalah tetap berpihak pada murid. Dengan peran itu, tentunya kita harus membuat sebuah rencana berupa visi guru penggerak, yang dimana visi tersebut harus berhubungan dan harus berpihak pada murid dengan cara sistem pembelajaran yang kita perbaiki. Nah, kegiatan visi tersebut diharapkan nantinya menjadi budaya positif di sekolah. Bagaimana cara menumbuhkan budaya positif? Dimulai dari kelas kita masing-masing, yakni dengan cara berpihak pada murid itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diseimbangkan oleh materi pada 2.2 ini pembelajaran sosial emosional, yang semua nantinya akan menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kesimpulannya, setelah kita belajar dengan cara berdiferensiasi, kita seimbangkan kegiatan pembelajaran tersebut dengan KSL. Keduanya harus seimbang ya, supaya bisa memanage segala kondisi yang ada. Ini adalah sumber inspirasi yang saya ambil, ada beberapa dari YouTube dan juga dari LMS tentunya sebagai acuan saya ya dalam membuat video ini. Mungkin demikian dulu video dari saya. Salah hilap mohon maaf. Saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam Bapak Guru hebat dimanapun berada. Terima kasih.